Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini pertemuan ke-24 di kitab Mutammimah ala Jurmiyah karya Imam Al-Khattab rahimahullahu taala. Kita masuk di bab majrurat al-asma, bab isim-isim yang dijar. Ini alhamdulillah pelajaran mudah saja insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babul mafudati minal asma. Bab yang dijar dari isim. Bab yang dijar dari isim. Qala al-mafudatu salasatu. Yang dikhafat itu ada 3. Mafudun bil harf. Pertama dijar dengan harf, huruf jar maksudnya. Wa maf'udun bil idhofah. Yang kedua dijar dengan idhofah. Wa tabi'un lil maf'ud. Ini yang ketiga, yang ikut kepada yang dijar. Kata beliau langsung fal maf'udu bil harf, maka dijar dengan huruf. Huwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal lam wal kaf hatta wal waw wa ta wa rubba wa mut wa mundu. Mudah kalau ini. Dia adalah apa yang dijar dengan min, ila, an, ala, fi, ba, lam, ka, hatta, waw, ta, rubba, mut, mundu. Tidak ada tambahan. Ini seperti yang disebutkan di mana? Di matan Jurmiyah. Kemudian rincian kata beliau fasabatul ula tajurru dhahira wal mudmar. 7 yang pertama itu bisa menjer dohir dan domir. 7 yang pertama berarti mana? Min, ila, an, ala, fi, ba, lam. Sampai situ. Itu namanya 7 yang pertama. Itu bisa menjer isim dohir, bisa menjer isim domir. Paham kan? Nah, contoh lihat. Ini kita akan baca cepat contohnya. Wa minka wa min nuh. Min. Jer domir dan dohir. Ilallahi marji'ukum. Dia menjer apa itu? Dohir. Ilaihi marji'ukum. Domir. Latarkabunna tabaqan an tabaqin. Radiyallahu anhum wa radu'an. Wa alaiha wa alal fulki tuhmalun. Domir dan dohir. Langsung. Dalam satu ayat. Wa fil ardi ayatun. Wa fiha ma tastahil anfus. Amanu billah. Ha? Amanu bih. Lillahi ma fis samawat. Lahu ma fis samawat. Selesai itu 7 yang pertama. Contohnya. Wasaba'atul akhirah, karena belum sebutkan 17. 7 yang terakhir. 7 setelahnya. Yang belum sebutkan 14 kan. 7 setelahnya. Taktasu bidh-dhahir. Wala tadkhulu ala dhamir. Wala tadkhulu ala mudmar. Itu khusus untuk dohir, tidak masuk pada domir. Itu khusus untuk dohir, tidak masuk pada domir. Terus rinciannya, famin hamala yaktasu bidohirin bi'aini. Di antaranya ada yang tidak khusus untuk dohir tertentu. Di antaranya ada yang tidak khusus untuk dohir tertentu. Wahwal kaf, wahatta wal waw. 3 ini. Kaf, hatta, waw, dohir. Yang penting dohir. Tidak khusus kata tertentu. Nah, wardatan kaddihan. Mana dia? Kaddihan. Wa zaidun kal asadi. Wa qadada tadakulu ala domir fi daruruti syair. Kadang masuk pada domir tapi pada darurat syair. Paham? Kadang masuk pada domir tapi di mana? Di darurat apa? Syairiyah. Syairnya ada di catatan di bawah. Ya. Lihat kaqauli rojiz. Qalat danabati shimalan kathaba wa umma au alin kaha au akroba. Mana dia? Kaha. Masuk pada apa itu? Ha? Domir. Itu doruro apa? Syair. Wana hatta matla'il fajri. Mana? Matla'i. Dijar oleh siapa ini?
hatta. Wa qaulihim akaltu sama kata hatta ro'siha bil jar, dibaca jar ro'siha. Karena bisa dibaca ro'suha, ro'saha. Paham? Paham kan? Iya. Ini dibaca jar, berarti hatta di sini huruf jar. Wa nahwallahi mana? Warrahmani ar-rahmani wa min hama yaktasu billah wa rabb. Iya. Di situ mudhofan lil Ka'bah auliya'il mutakallim kata beliau. Di antaranya apa yang dijer dengan apa yang menjer, apa yang di antaranya apa yang khusus untuk lafaz Allah dan lafaz Rabb yang disandarkan kepada Ka'bah yaitu Rabbul Ka'bah, atau ya'il mutakallim atau disandarkan pada ya' mutakallim yaitu warabbi wa huwa ta, yaitu ta. Ta itu hanya menjer lafaz Allah, tallahi, dan menjer lafaz Rabb yang disandarkan pada Ka'bah, tarabbil Ka'bah, atau disandarkan pada ya tarabbi. Paham ini tak? Itu namanya khusus. Nah tallahi wa tarabbil Ka'bah wa tarabbi wa nadaro, dan sedikit tarrahmani wa tahayatik. Itu sedikit. Paham ini? Sedikit. Dia menjer apa itu? Lafaz selain Allah, selain lafaz Rabb. Paham? Di sini dia menjer siapa? Ar-Rahman sama hayat. Paham? Tapi ini nadaro. Apa artinya nadaro tadi? Sedikit. Jarang. Jarang bilang ya. Paham saudara? Iya. Jarang terjadi. Wa min hama yaktasu bizaman. Di antara jer tadi yang menjer dohir, ada yang khusus untuk zaman saja. Ada yang khusus untuk zaman saja. Wahwa mundu wa mud, yaitu ini adalah mundu dan apa? Mud, dua ini. Nah ma ra'aituhu mud yaumil jum'ati, yaumi diajar, au mud yaumaini. Paham kan? Diajar apa itu? Yaumaini. Wa min hama yaktasu bin nakirat. Di antaranya ada yang khusus untuk nakirat, dohir tapi harus apa? Nakirat. Wa huwa rubba, ini adalah rubba. Nah, rubba rajulin fiddari. Wa qad tadkhulu ala dhamirin ghaibin mulazimin lil ifradi wat tadhkir. Ini saja kadang masuk kepada dhamir ghaib yaitu hu yang selalu mufrad mudzakkar yaitu dhamir hu. Kadang masuk pada dhamir hu. Wa tafsiru bitamyizin ba'dahu, dan dijelaskan dengan tamyiz setelahnya, mutabiqun lil makna, yang sesuai dengan maknanya. Artinya setelah dia menjer domir, biasanya setelahnya mansub. Sebagai apa? Tamyiz. Ini faedah ini. Di antara tempat datang tamyiz setelahnya adalah setelah rapat rubba. Tapi syaratnya kalau dia menjer apa? Domir. Domirnya goib mudzakkar. Maksudnya goib mudzakkar itu siapa? Hu. Lihat. Nah. Qaulihi, contoh perkataannya, rubbahu fityatan. Jadi dia menjeruhu. Fityatan sebagai apa? Yes. Tamyiz. Selesai. Kemudian berikutnya lagi, wa qad tuhdafu rubba. Kadang rubba dihilangkan. Wa yabqa amaluha ba'dal wawi. Dan tetap amalannya setelah waw. Yang disebut dengan waw apa ini? Waw rubba. Ini sudah ada di Tufah. Lihat kauli seperti perkataan penyair, walailin kamaujil bahri arqasudulahu alayya bi anwa'iluhumu miliya batali. Mana dia? Walailin. Itu kan bukan waw sumpah. Ini ada rubba yang dihilangkan. Asalnya apa? Warubbalailin. Paham kan? Ciri-ciri ada rubba yang dihilangkan itu ada waw terus nakiro. Terus apa? Nakiro. Kan rubba kan masuk pada siapa? Masuk pada apa? Nakiro. Wa ba'dal fa. Demikian pula bisa dihilangkan rubah setelah fa. Kathiron. Ini juga banyak. Kaqaulihi seperti perkataannya. Famitliki hubla qad taraktu wa murdi'in. Mana dia? Famitliki. Asalnya farubba mitliki. Paham? Dia tiba-tiba dijer setelah fa. Maka ketahuilah itu bukan dijer oleh fa. Tapi yang menjernya siapa? Rubba yang dihilangkan.
Wa ba'da bal qalilan. Biasa juga setelah bal tapi sedikit. Jadi kalau tadi waw itu asalnya, kemudian fa itu banyak, kemudian bal itu apa? Sedikit. Kekauli seperti perkataannya bal mahmahin qata'tu ba'da mahmahin. Mana dia? Bal mahmahin. Asalnya bal rubba mahmahin. Paham kan? Wa bidunihinna aqal. Tanpa mereka itu lebih sedikit. Tanpa mereka itu akol. Apa arti akol? Lebih sedikit. Maksudnya tanpa siapa? Tanpa waw, bukan tanpa rubah. Kalau tanpa rubah selesai memang. Ini rubah dihilangkan. Tanpa apa? Tanpa waw, tanpa fa, tanpa bal. Itu akol. Sedikit sekali, lebih sedikit. Kakauli seperti perkataannya. Rosmidarin waqaftu fi tolali. Rosmidarin waqaftu fi tolali. Rosmi. Kenapa dibaca rosmi? Ya kan? Dijer. Siapa mejernya? Rubba al-mahdufa. Rubba yang dihilangkan. Selesai? Jelas? Selesai. Kemudian berikutnya lagi. Pembahasan tambahan di sini. Pembahasan tambahannya. Wa tuzadu ma kafiron ba'da min wa an wal ba. Ditambahkan ma kebanyakannya setelah min. Jadi-jadinya min ma. Dan an ma. Dan ba bima. Paham jadinya? Jadi biasa seringnya ditambahkan ma setelah min. Jadi apa tadi Anda bilang? Mimma. Setelah an jadinya amma. Setelah ba jadinya bima. Terus apa yang terjadi kalau ada ma? Kata beliau fala takufuhunna an amalil jar. Maka tidak menahannya dari amalan jar. Artinya walaupun ada ma dia tetap apa? Beramal, tidak menahannya. Paham kan? Dari amalan jar. Nah, contoh mimma khotiatihim. Kenapa ini dijar? Siapa yang menjarnya? Min yang digabungkan dengan ma itu. Amma qalilin. Siapa yang menjarnya? An. Fabima naqdihim. Siapa yang menjar? Bi. Ma. Bi. Masa menjerma? Bima. Iya, baiklah. Alhamdulillah. Jadi lapar saya antum. Iya. Kemudian selesai. Jadi bisa ditambahkan ma setelah itu 3 itu. Tapi tetap beramal. Itu keunggulannya. Ada lagi di sana. Ditambah ma tidak beramal. Lihat. Watuzadu ba'dal kaf wa rubba. Ditambah juga ma itu setelah kaf dan rubba. Jadinya kama dan jadinya rubbama. Kama sama apa? Rubbama. Ini sering kita dapat. Wal ghalib antakuffahuma anil amal. Kebanyakannya menahannya dari beramal. Artinya tidak jadi apa? Beramal. Oleh karena itu kata beliau fayadkhulani alhina idin alal jumal. Maka ketika itu biasanya masuk pada jumlah. Bahkan kadang masuk pada jumlah fi'liyah. Rubbama yawaddul ladina kafaru. Iya kan? Jumlah apa dia masuk itu? Jumlah fi'liyah. Padahal rubba itu masuk pada huruf jar pada asalnya. Tapi kalau masuk ma sudah bebas. Karena jadinya tidak beramal. Hati-hati ini. Tapi dua ini. Yaitu kaf sama apa? Rubba. Kaqauli seperti perkataannya. Rubbama awfaitu fi alamin. Tarfan taubi syamalatu. Mana dia? Rubbama. Tidak beramal. Oleh karena itu awfaitu selanya fi'il. Wa qawlihi perkataannya juga penyair. Aku mazidun lam yukzini yawma mashhadi. Kama saifu amrin lam tahunhu mudharibuhu. Mana dia? Kama saifu dibaca dhammah. Kama saifu amrin lam tahunhu mudharibuhu. Lihat, kama saifu tidak beramal. Kalau dia beramal maka dibaca apa? Saifi. Wa qadala takufuhuma. Dan kadang tidak menahannya. Kadang ini ya, asalnya tidak beramal. Kalau ada apa? Ma. Tapi kadang tidak menahannya. Artinya tetap beramal. Kaqauli seperti perkataan penyair. Rubbama dorbatin bisaifin sokilin. Baina busra wa ta'natin najla. Mana dia?
Dorbatin dijer. Siapa menjernya? Rubba. Tidak batal amalannya karena ada siapa? Ma wa qawlihi, dan perkataannya juga penyair, wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wa jarimu. Mana dia? Kaman nasi. Yang menjernya siapa? Kaf, yang tidak terhalangi amalan dari oleh ma. Selesai. Majrur dengan huruf jer. Faslun. Berikutnya fasal. Wa amal maqudu bil idhofah. Adapun yang jer, ada masalah? Enggak, asalnya tidak. Asalnya jangan amalkan. Iya kan? Makanya dibilang kode. Kadang beramal. Paham kan? Itu yang sedikit. Baik. Faslun, berikutnya fasl. Wa ammal maqfudu bil idhofah. Adapun yang dijar dengan idhofah. Karena contoh gulamu Zaidin, lihat. Wa yajibu tajridul mudhaf minat tanwin. Wajib mudhaf dikosongkan dari tanwin. Kama fi, sebagaimana dalam contoh gulami Zaidin. Paham kan? Kalau mudhaf tidak boleh di tanwin. Wa min nunai, dan wajib mudhaf kosong dari dua nun. Dua nun apa itu? At-natniyati wal jama'. Yaitu nunnya mutanna dan nunnya jama' mudzakkar salim. Wajib. Nah, gulama Zaidin asalnya sebelum idhofah gulamani. Wa katibu amri asalnya sebelum idhofah katibuna. Jelas? Kemudian wal idhofatu ala salatati aqsam. Idhofah terbagi tiga dari sisi makna. Minha ma yuqaddaru bil lam. Di antaranya ada yang ditakdirkan dengan lam. Makna li, milik. Wal aksar, dan ini kebanyakannya. Nah, gulamu li Zaidin. Gulamu Zaidin, ini li Zaidin. Wa taubu Bakrin, ay li Bakrin. Wa ma'asbah dalik, dan yang mirip dengan itu. Wa minha ma yuqaddaru bimin. Di antaranya ada yang ditakdirkan dengan makna apa? Min. Ini sudah lewat ketentuannya bahkan di Miftah. Kalau mudhofnya adalah bagian dari mudhofun ilai. Wa dzalika katsirun, ini juga banyak. Kalau tadi itu yang paling banyak maknanya li. Ini juga banyak. Nah, contoh saubu khazin, baju dari sutra. Wa babu sajin, pintu dari kayu. Wa khatamu hadidin, cincin dari. Selesai. Ini maknanya dari, karena mudhaf bagian dari mudhafun ilaihi. Wa yajuzu fi hadan nau nasbul mudhaf ilaihi ala tamyiz. Khusus jenis ini yaitu yang ditakdirkan makna min, boleh dinasab mudhafun ilaihinya sebagai tamyiz kama taqaddam fi babi, sebagaimana telah lewat dalam bab tamyiz. Jadi boleh antum baca apa? Saubun khazzan, babun sajan, khatamun hadidan. Tapi tanwin karena dia bukan mudhaf lagi. Wa yajuzu raf'u ala annahu tabi'un lil mudhaf. Boleh juga antum baca rafa, yaitu sebagai tabi untuk mudhaf. Itu nanti di-i'rab sebagai ataf bayan. Nanti di-i'rab sebagai apa? Ataf bayan. Tabi, pengikutnya. Jadi antum baca saubun khazzun, babun sajun, khatamun hadidun. Paham kan? Jadi boleh tiga bacaan. Boleh tiga bacaan. Wa minha ma yuqaddaru bi. Di antaranya ada yang ditakdirkan dengan makna fi. Wa qalil. Kalau ini sedikit. Jadi yang terbanyak itu li. Kemudian tingkat kedua siapa? Min. Tingkat terakhir fi. Ditakdirkan makna fi. Ini kalau mudhafnya terjadi di dalam mudhafun ilai. Iya kan? Sudah lewat ketentuan kan? Kalau mudhaf terjadinya di dalam mudhafun ilai. Atau mudhafnya dikelilingi oleh mudhafun ilai. Nah contoh bal makrul laili, yaitu makar terjadi di malam hari. Wa ya sahibai sijin, wahai penghuni penjara. Ini kan sahibai. Paham kan? Dua penghuni penjara. Lihat. Ya. Penghuni penjara di sini mudhafun ilai. Maknanya apa ini? Fi, yaitu wahai yang berada di dalam penjara. Jelas kan? Kemudian setelah itu, kalau itu dari situ tadi, itu buku dasar. Ana masukkan semua itu di buku dasar ini. Sampai di situ. Tambahannya ini setelahnya. Paham kan? Kalau sampai situ tadi, buku dasar itu yang paling penting. Sebagai pemula. Wal, kemudian berikutnya, wal idhofatu nau'an. Idhofah itu terbagi dua. Ya, ada lafdiyatun wa ma'nawiyatun.
Ada namanya idhofah lafdhiyah, yaitu karena kepentingan lafaz. Ini tidak bermakna min, tidak bermakna fi, tidak bermakna li. Ini idhofah lafdhiyah karena dia untuk meringankan lafaz saja. Yang kedua, wa ma'nawiyatun, ada idhofah ma'nawiyah. Inilah yang tadi yang dijelaskan tadi, itulah idhofah apa tadi? Ma'nawiyah. Yang tadi itu semua tadi, yang maknanya min, maknanya li, maknanya fi, itu disebut idhofah apa? Ma'nawiyah. Paham ini? Dan bedanya idhofah lafdhiyah dan ma'nawiyah itu tadi yang pertama. Kalau lafdhiyah hanya sekedar lafaz, kalau ma'nawiyah ada makna yang mau dicapai. Ada makna min, ada makna fi, ada makna li. Kemudian faedah perbedaan yang kedua, idhofah lafdhiyah tidak memberikan faedah ma'rifah. Walaupun dia diidhofahkan kepada apa? Ma'rifah. Sementara idhofah ma'nawiyah memberikan faedah apa? Ma'rifah. Jelas kan? Jadi ini lafdhiyah memang karena lafaz saja. Murni karena lafaz, untuk meringankan lafaz. Tidak ada faedahnya dari sisi lain. Lihat contohnya sebentar, beliau akan katakan. Iya. Falafdhiyatu dobituha amron. Supaya langsung jelas ini. Walaupun sebenarnya kalau bukan tadi itu yang ma'nawiyah, itulah lafdhiyah. Paham ini sebenarnya. Kalau antum tahu itu tadi yang ma'nawiyah, takdirnya makna min, fi, li. Berarti selain itu apa siapa? Lafdhiyah. Tapi ini tambah mantap jadinya. Lafdhiyah ketentuannya ada dua. Pertama, ayyakunal mudhofu sifatan. Harus mudhof itu sifat, yaitu kata-kata mustaq. Sifat di sini bukan naat. Maksudnya kata-katanya, bentuk katanya. Isim fa'il, isim maf'ul. Yang kita di tasrif. Paham? Isim fa'il, isim maf'ul. Itu semua namanya apa sih? Sifat. Itu ketentuan pertama. Yang kedua, wa ayyakunal mudhof ilai ma'mulan litilka sifat. Harus mudhof nilainya diamili oleh sifat itu. Ya, misalnya katakan ini apanya? Hada daribun Zaidan. Paham? Hada daribun Zaidan. Apa itu sih? Sifat. Dan isim fa'il. Beramal amalan fi'il. Ini ada domir di dalamnya, tersembunyi. Takdirnya apa? Buat. Fa'il. Kembali ke Zaidan. Kembali ke hada. Zaidan. Apa itu? Maqulun bi. Paham kan? Kan itu kan beramal amalan fi'il. Sama dengan antum bilang dorba hada Zaidan. Ini memukul Zaid. Paham? Ini namanya amin. Yang ini namanya apa? Amr. Ini namanya ma'mul. Tahu ma'mul? Berarti yang di A diambil. Sudah berapa kali kita jelaskan ma'mul? Paham Azhar? Iya. Ini namanya apa? Ma'mul. Ini lafaznya hada doribun Zaidan. Berat seperti itu. Boleh diringankan, boleh didofakan, boleh untuk baca hada doribu Zaid. Tambah lagi. Ini namanya idhofah apa? Lafdhiyah, karena mau diringankan lafadznya. Kan bisa bilang hada doribun Zaidan, boleh. Tapi lebih ringan dibaca apa? Hada doribu Zaidin. Hada doribu Zaidin. Tambahkan. Ini namanya idhofah apa? Lafdhiyah, karena kepentingan lafaz. Tidak ada makna min, tidak ada makna li, tidak ada makna fi. Paham tentang maknanya? Tentang maknanya, ini yang memukul Zaid. Paham kan? Paham? Terus juga dorib tidak jadi ma'rifah. Padahal dia didobakkan pada siapa? Ma'rifah. Tidak ada. Dipahami? Tidak memberikan pengaruh itu. Dia memang hanya sekedar apa? Lafaz. Pertanyaan, apakah terpenuhi syarat? Apa syaratnya tadi? Ada berapa? Dua. Syarat pertama, sifat. Ini sifat? Sifat. Sifat ini. Apakah ini makmulnya? Makmulnya pada dasarnya. Dipahami ini? Itu syarat. Itu syaratnya. Iya. Kalau datang dalam bentuk lain bukan sifat, maka tidak jadi. Kalau bukan makmulnya juga tidak jadi.
Walaupun dia sifat tapi bukan ma'mulnya, tidak jadi. Itu dua syarat harus terpenuhi. Beliau terangkan, beliau lanjutkan. Wal muradu bis sifati ismul fa'il. Lihat, yang diinginkan dengan sifat adalah isim fa'il. Nah, daribu Zaidin. Wasmul maf'ul. Nah, madrubul abdi. Wasifatul musyabbahatu. 3. Nah, hasanul wajhi. Paham ini? Asalnya hasanun al-wajha. Paham asalnya? Asalnya apa? Hasanun al-wajha. Mana yang ringan? Hasanul wajha atau hasanul wajhi? Ya? Tanpa tanwin. Jelas itu lebih ringan. Ini 3 ini. Jadi kalau dibilang sifat, ini yang untuk pahami. Isim fa'il atau isim maf'ul atau apa? Sifatul musyabbah. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Sifat musyabbah artinya sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Selesai. Wal ma'nawiyah. Sementara yang ma'nawiyah. Mantafa fihal amron. Apa yang tidak ada dua tadi itu? Ma'nawiyah apa yang tidak ada dua tadi itu. Misalnya antum bilang begini. Kitabu Zaidin. Itu apa itu? Itu apa itu? Ma'nawiyah. Kenapa? Lihat kitabnya. Lihat mudhofnya. Apakah sifat? Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan juga sifatul musyabbah. Selesai. Pokoknya apa yang tidak ada itu langsung ma'nawiyah, kan cuma 2. Nah, gulamu Zaidin. Ya, apa yang tidak ada 2? Langsung tidak ada 2 perkara. Nah, gulamu Zaidin. Apakah dia sifat? Bukan. Apakah dia ma'mul setelahnya? Bukan. Awil awal atau tidak ada yang pertama. Lihat. Nah, ikramu Zaidin. Ikram bisa beramal. Paham? Ikram kan dia masdar. Bisa beramal amalan fi'il. Tapi apakah dia sifat? Paham ini? Jadi ini yang tidak terpenuhi yang mana? Yang tidak terpenuhi mana? As-sifat. Karena kan kata ikram akan datang nanti. Kata ikram bisa beramal amalan fi'il akan datang. Paham? Berarti Zaidin ini apanya? Zaidin ini apanya? Ma'mul. Tapi yang masalah bukan di sini, ininya. Ikram bukan apa? Sifat. Dia masdar. Yang mana sifat itu harus siapa tadi? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Ini ikram masdar. Ini ikram adalah apa? Masdar. Jadi tidak terpenuhi syarat yang pertama. Awis tani fakot. Atau yang tidak terpenuhi yang kedua saja. Yaitu dia sifat. Tapi yang keduanya bukan ma'mulnya. Itu juga batal jadinya. Lihat nah, katibul qodi. Ini asalnya bukan katibun al-qodiyah. Kenapa bukan ma'mulnya? Tidak ada sebelumnya. Kalau tadi kan ada domir kan beramal kepada sebelumnya. Iya. Kalau ini kan tidak ada apa-apa. Ini berarti al-qodi bukan apanya? Al-qodi bukan apanya? Bukan ma'mulnya. Walaupun katib isim apa? Isim apa? Isim fa'il. Tapi kalau setelahnya bukan ma'mulnya, tidak jadi juga. Jadi harus terpenuhi berapa syarat? 2. Kapan satu saja tidak terpenuhi, batal. Apalagi dua-duanya tidak terpenuhi. Paham, Faldi? Yang mana yang belum? Siapa? Kalau antum paham labdiyah, maknanya paham. Dan labdiyah Faldi, dia dipersyaratkan dia labdiyah harus berubah sifat. Misalnya sifat, ya, dorib. Harus berubah apa? Sifat dorib. Paham kan? Dorib. Iya. Terus ini sifat ini beramal kepada setelahnya. Misalnya Zaidan. Doribun Zaidan. Iya. Harus bisa seperti itu. Itu asalnya. Ya dibaca apa? Doribun Zaidan. Paham berarti? Iya. Jadi ini namanya doa apa ini kalau antum baca? Doribu Zaidin. Itu apa ini berarti? Doribu Zaidin. Itu apa namanya? Itu apa?
Idofa apa namanya? Idofa apa namanya? Lafdiyah. Idofa apa? Lafdiyah. Karena kenapa lafdiyah? Karena doribun zaidan berat. Supaya ringan menjadi apa? Doribu zaid. Syaratnya apa nih? Syaratnya. Bang. Syarat pertama dia harus sifat. Paham? Syarat pertama. Syarat kedua dari ini akan menjadi idofa lafdiyah harus dia amil yang beramal pada mudhof ilaih. Paham? Itu asalnya ini mudhof ilaih adalah maf'ulun bihnya itu. Paham itu syaratnya? Sudah paham itu? Paham? Yakin? Saya Gulamu Zaidin. Idofa apa ini? Lihat dulu pertama. Apakah ada sifat? Ya, apakah dia dibilang sifat? Yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Gulam. Kan syarat tadi harus sifat. Harus isim fa'il atau isim maf'ul atau sifatul musyabbah. Gulam, apakah isim fa'il? Apakah dia isim fa'il atau isim fa'il? Disorot. Pelajari isim fa'il itu fa'il. Apa isim maf'ul? Yang disorot maf'ulun. Apakah sifat musyabbah? Sifat musyabbah. Sifat musyabbah itu isim fa'il. Mirip dengan isim fa'il seperti Hasan. Tidak. Sifat musyabbah itu saudara yang ada tasrifnya. Gulam ada tasrifnya? Tidak ada. Berarti tidak terpenuhi kan syaratnya. Terus, apakah Zaid maf'ulnya? Kan syaratnya tadi harus begini. Apakah asalnya maf'ulun bihnya? Bukan kan? Berarti ini apa? Itu apa? Ma'nawiyah. Yang tidak terpenuhi berapa syarat? 2. 2 syaratnya dari mana? Ketiga dari Ambon. 2 saja kan? Kan memang 2 syaratnya di sana. Harus sifat atau dia setelahnya ma'mulnya. Artinya kalau bukan sifat, bukan ma'mulnya, bukan. Paham kan? Kenapa dari katakan saya Ustaz? Dia terpenuhi syarat mudhof, dimudhofkan sama sifat saja. Maksudnya kan kalau dia di ma'mul saja, dia di mudhof ke ma'mul, kan pada akhirnya harus dia sifat. Mana sifat? Nah, misalnya kan syarat pertama kan dia harus ini katanya mudhof sifat. Dia ini mudhof sifat Ustaz. Harus mudhofnya sifat. Ya. Isim fa'il, isim maf'ul atau isim sifatul musyabbah. Terus syarat kedua harus ma'mulnya. Kita bilang apa? Ini kan ini syarat kedua Ustaz. Dia harus ma'mulnya, tapi dia harus kan ini harus ujung-ujungnya harus sifat juga memang Ustaz. Enggak, masalahnya di sana ada yang kedua ma'mul, yang pertamanya bukan sifat. Bukan pada ujungnya enggak jadi. Atau ada juga nanti contoh di sana sifat setelahnya bukan ma'mulnya, makanya harus itu 2. Tapi pasti kan? Enggak pasti. Harus ada sifat. Iya kan harus ada sifat, tapi sifat itu setelahnya harus ma'mulnya. Enggak boleh 1. Kan sebentar lihat sekarang yang tidak terpenuhi ini berapa? 2. Yaitu pertama dia bukan sifat, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifatul musyabbah. Karena isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah ada tasrifnya. Paham kan tadi? Doroba yadribu dorbat. Gulam apa tasrifnya? Gulama yaglamu gulma gitu. Kan enggak ada tasrifnya. Paham kan? Berarti dia bukan apa? Sifat. Terus apakah Zaid ma'mulnya? Apakah tadi asalnya gulamun Zaidan? Bukan. Berarti yang tidak terpenuhi berapa? 2. Contoh yang tidak terpenuhi yang kedua saja, tidak yang pertama. Ya, contoh yang tidak terpenuhi kedua saja, yang pertama tidak. Contohnya mereka bilang ikram Zaid din. Ini asalnya ikramun sebenarnya Zaidan atau ikramun Zaid karena ada fa'ilnya mustaqil.
Zaidun sebagai apa? Fa'il. Dari apa? Ikram. Berarti ini kan ma'mulnya. Ini namanya amil. Tapi apakah boleh Anda baca ikramun Zaidan atau Zaidun? Tidak diidofakan. Idofa apa namanya ini? Ini namanya amil. Yang ini namanya ma'mul. Idofa apa namanya ini? Bang, ma'nawiyah. Kenapa ma'nawiyah Faldi? Tidak terpenuhi syarat pertama. Apa syarat pertama? Sifat. Ikram sifat enggak? Bukan. Kan dia bukan isim fa'il. Dia bukan isim maf'ul, dia bukan sifatul musyabahah. Tapi siapa dia? Masdar. Kan tasrifnya akrama yukrimu ikroman. Kalau isim fa'ilnya mukrimu, isim maf'ulnya mukromun. Paham? Jadi ini yang batal apanya? Dia ini sebenarnya ini kan ma'mulnya. Yang batal apanya? Ini bukan sifat sehingga bukan lafziyah, tapi apa? Maknawiyah. Paham Abdillah? Jadi ujungnya berarti bukan sifat toh? Walaupun ini ma'mulnya. Atau yang terakhir, dia sifat terpenuhi syarat pertama, tapi yang keduanya bukan ma'mulnya. Contoh, Katibu Zaid. Katib isim fa'il? Isim fa'il. Tapi ini apakah aslinya Katibun Zaidan? Yang menulis Zaid. Apakah dia menulis Zaid? Dia tidak tulis Zaid. Zaid tidak bukan sebagai maf'ulun bihi. Berarti ini bukan apanya? Bukan ma'mulnya. Ini dia cuma mau menyatakan tukang tulisnya, juru tulisnya Zaid. Juru tulisnya Zaid. Paham gak ini? Nah, misalnya ada Pace, saya sebagai juru tulisnya. Nah, paham? Saya ini juru tulisnya ini bukan ma'mulnya. Paham? Bukan ma'mulnya katib. Padahal dia isim fa'il. Jadi harus terpenuhi dua. Harus isim fa'il, setelahnya harus apa? Ma'mulnya. Kalau bukan isim fa'il batal, kalau bukan ma'mulnya batal. Paham saudara? Yakin? Belum? Oh. Alhamdulillah. Siapa lagi? Fajar? Masa? Azhar? Antum lihat di papan. Paham? Iya. Nah, ini Azhar. Isim fa'il? Isim fa'il kan? Tapi dia tidak beramal di sini. Ini bukan ma'mulnya. Di sini tidak dibaca Katibun Zaidan. Kalau tadi kan Doribun Zaidan. Kalau ini tidak bisa. Kalau ini kan bisa. Yang memukul Zaid. Bisa? Nah, kalau ini yang menulis Zaid. Jadi ngapain Zaid? Paham? Nah, paham? Ada Zaid bukan apanya? Bukan makmulnya, bukan tulis. Zaid bukan apanya? Bukan makmulnya. Paham kan? Kan tak bisa dikasih seperti Zaidan di sini. Kalau sini kan Doribun Zaidan, yang memukul Zaid. Artinya Zaid dipukul. Kalau ini Katibun Zaidan, bisa nggak? Yang menulis Zaid. Dia ngapain Zaid? Kan tak bisa kan? Paham? Tidak bisa Zaid ini dikenai pekerjaan. Yang benarnya Katibu Zaidin. Itu pemanawiyah. Paham kan? Yaitu katib itu li Zaid. Miliknya Zaid itu tukang tulis. Miliknya siapa? Zaid. Takdirnya apa? Li. Kapan takdirnya li? Maka hidup apa? Makna. Iya, nah asalnya seperti itu. Iya tak? Bisa yang lain nanti kalau sifat musyabah. Tapi ini katib bukan sifatul musyabah. Dipaham kan? Intinya kembali ke fi'il lazim atau muta'addi juga berpengaruh ke situ. Selesai kata beliau waktu terus. Waktu sama hadhil idhofah mahdoh. Idhofah yang ini yaitu idhofah yang kedua ini, idhofah maknawiyah dinamakan idhofah mahdoh, idhofah murni. Inilah idhofah yang sebenarnya, yang ini. Yang idhofah apa?
mahdo, idhofah ma'nawiyah. Jadi idhofah ma'nawiyah dinamakan dengan idhofah apa? Mahdo, murni idhofah. Wa tufidu ta'rif al-mudhaf dan memberikan faedah pemakrifatan terhadap mudhaf in kana al-mudhaf nilai ma'rifah. Kalau mudhaf nilainya apa? Ma'rifah. Nah, gulamu Zaidin. Gulam ma'rifah atau nakiro? Gulam ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Kenapa? Disandarkan kepada ma'rifah. Wa taksisul mudhaf dan memberikan faedah pengkhususan terhadap mudhafnya in kana al-mudhaf ilai nakiro. Jika mudhaf pun ilainya nakiro, memberikan faedah pengkhususan pada mudhafnya. Jika mudhaf nilainya adalah nakiro. Lihat. Nah, gulamu rojulin. Budaknya laki-laki itu. Budaknya laki-laki itu. Kan gulam, budak. Umum atau khusus? Umum. Ketika diidhofahkan kepada nakiro, maka menjadi apa? Khusus. Ini faedahnya. Wa ammal idhofatul lafdiyah. Adapun idhofah lafdiyah tadi yang terpenuhi dua syarat. Fala tufidu ta'rifan, tidak memberikan faedah pemakrifatan. Wala taksison, tidak memberikan faedah pengkhususan. Wa innama tufidu takhfifa fil lafdi. Sungguh dia memberikan faedah keringanan dalam lafaz. Antum paham ini? Jadi hanya meringankan apa? Lafaz. Wa tusamma ghairu mahdo dan dinamakan dengan idhofah ghair mahdo, tidak murni. Idhofah yang tidak murni. Was selesai sudah itu. Was sahih annal mudhaf ilai majrurun bil mudhaf la bil idhofah. Ini sudah disebutkan di Tufah. Iya, was sahih yang benarnya annal mudhaf ilai, bahasanya mudhaf ilai majrurun bil mudhaf, dijar dengan mudhaf, la bil idhofah, bukan dijar dengan apa? Idhofah. Jelas? Wa tabi'un lil mafudi ya'ti fit tawabi insyaallah. Tabi untuk mafud akan datang dalam pembahasan tawabi insyaallah. Selesai semuanya. Setelahnya tinggal bab i'rab af'al. Karena di sini diakhirkan i'rabnya fi'il. Yaitu ala penasab fi'il, ala penjazam fi'il. Belum kita pelajari kan? Di sini diakhirkan. Nah, setelah ini baru nanti masuk di pembahasan ya at-tawabi. Jadi setelah selesai nawasib, jawazim, baru masuk pembahasan apa? Tawabi. Iya, masuk pembahasan tawabi. Iya, setelah tawabi, isim beramal amalan fi'il. Setelah itu akan selesai.